Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shirley senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan PKKMB Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa hadir dalam kegiatan baik ini. Meski kondisinya sekarang secara virtual, namun semoga ini tidak mengurangi dari esensi apa yang akan kita diskusikan, nilai-nilai positif, dan harapannya ada energi positif yang bisa teman-teman dapatkan. Yang kami hormati, Rektor Universitas Negeri Jakarta beserta jajaran wakilnya, seluruh civitas akademik yang kiranya hari ini ikut hadir bersama-sama dengan kita, juga yang Sarli banggakan, teman-teman mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta. Izinkan Sarli dalam kesempatan ini menyampaikan dua hal pada teman-teman. Pertama adalah selamat. Selamat karena teman-teman sudah menyelesaikan satu tahap pendidikan di jenjang SMA dan sederajat. Selamat karena teman-teman sekarang ada di babak baru dalam proses menuntut ilmu secara formal. Selamat karena teman-teman sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar mahasiswa Indonesia. Dan yang kedua adalah semangat. Semangat karena dengan status mahasiswa ini otomatis ada tanggung jawab baru, akan ada amanah baru. Teman-teman hari ini hadir sebagai mahasiswa baru adalah yang mendapat privilege untuk merasakan proses penempaan di perguruan tinggi. Yang kalau 30% dari total penduduk Indonesia saat ini diisi oleh generasi Z, maka nggak semua generasi Z saat ini punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi seperti teman-teman. Dengan kata lain, di balik alma mater teman-teman, bukan hanya harapan orang tua yang ada di sana, namun ada harapan rakyat Indonesia terselip di sana. Pastikan teman-teman memanfaatkan proses penempaan teman-teman selama ini berada di lingkungan kampus dengan sebaik-baiknya. Karena kata orang bijak, orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah dia yang punya kesempatan namun tidak memaksimalkan kesempatan itu. Teman-teman yang saat ini memiliki kesempatan untuk mengakselerasi diri, kesempatan untuk mengembangkan network sebesar-besarnya, kesempatan untuk mencoba dan mengasah soft skill di lingkungan yang sangat kondusif. Kalau diibaratkan, teman-teman yang hadir di sini adalah yang mendapat kesempatan untuk memilih, ingin belajar berenang di kolam renang atau belajar berenang di lautan bebas. Saat kita belajar berenang di kolam renang, teman-teman, maka semuanya masih sangat terukur. Suhu airnya masih bisa kita ukur, kedalamannya masih bisa kita atur, tekanan airnya juga masih sangat terukur. Teman-teman putuskan untuk belajar dan mengembangkan diri di lingkungan yang sangat mendukung untuk teman-teman terus bertumbuh dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang lebih baik jadi yang terbaik, dari yang terbaik menjadi yang sempurna. Yang dengan hadirnya teman-teman, syukur bisa memberikan impact dan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Karena apalah arti berpikir, kata W.S. Rendra, jika tidak menyelesaikan masalah sosial. Sedangkan saat teman-teman lulus nanti, teman-teman akan masuk dalam lautan luas, yang otomatis suhu airnya tidak lagi bisa kita atur, karena memang demikian adanya, sudah alam yang mengaturnya. Tekanan airnya juga nggak bisa lagi kita atur, kedalamannya juga sudah terbentuk secara alami. Teman-teman yang sudah membiasakan diri, sudah berlatih dan memiliki dasar kemampuan skill-skill tertentu saat berada di kolam renang, maka selamat. Teman-teman hanya butuh adaptasi saja di lautan bebas ini. Adaptasi dengan realitas sosial yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Adaptasi dengan banyaknya ikan yang lebih besar, yang bisa jadi kecepatan dan teknik berenangnya juga jauh lebih tinggi dari kita. Adaptasi dengan kadar air yang cenderung lebih asin. Untuk itu, pastikan masa-masa selama menjadi mahasiswa ini adalah proses penempaan diri kita untuk menjadi the best version of us. Teman-teman, di awal saya dikasih kesempatan untuk memberikan pemantik. Dan dalam hal ini saya ingin sampaikan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan ini adalah waktunya teman-teman, ini adalah masanya teman-teman. Untuk itu, sekiranya nanti teman-teman punya perspektif yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, saya akan sangat terbuka, kiranya kita bisa berdiskusi baik langsung maupun tidak langsung lewat sosial media. Teman-teman, izinkan saya mengawali dari sudut pandang muda. Saat kita bicara tentang muda, kita bukan lagi bicara tentang usia. Saat kita bicara tentang muda, kita bicara tentang pilihan mindset dan pilihan sikap kita. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan, atau ngeliat ke depan dengan keputusasaan. Saat kita bicara muda, ini bukan lagi tentang kondisi sekitar dan keadaan, tapi pilihan sikap dan keputusan kita. Kita ingin melakukan apa?
Saat bicara muda, otomatis kita bicara tentang masa depan. Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu, anak muda nggak bisa nawarin hari ini. Mau nggak mau, kita harus akui, ilmu kita sedikit, pengalaman kita sempit, wawasan kalaupun ada ya masih pas-pasan. Dengan kata lain, kalau ada hal yang bisa kita tawarkan, sebagai anak muda, ya ini adalah masa depan. Saat kita bicara muda, teman-teman, ini juga bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu. Saat bicara muda, ini udah trending dan viral bahkan dari 1400 tahun yang lalu, baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur, kita mengenal istilah yang sangat masyhur, Syubanul Yaum Rijalul Ghad, Rijalul Yaum Imarul Ghad. Dari barat, para filsufnya juga nyebutin, the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Teman-teman, jangan mau kita balikkan kalimat yang menurut Charlie sangat indah dan dalam tadi, menjadi pemuda hari ini adalah pecundang, the loser di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena kita anak muda nggak nyiapin apa-apa dari sekarang. Kita nggak netapin apa-apa, kira-kira ke depan pengen ngelihat apa, kalaupun terjadi perubahan, kira-kira kita pengen ngelihat perubahan yang kayak gimana, dan kita mau ambil bagian dalam hal apa pada perubahan itu. Ini menarik, teman-teman. Ada satu quotation dari salah seorang tokoh dari Amerika Serikat, namanya Malcolm X. Dia berkulit hitam, dikucilkan saat ia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membela satu value dalam hidupnya, yaitu keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Udah banyak peneliti sosial yang nyebutin kalau ada nih presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara sosial influence-nya yang paling tepat adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, maka kita udah nggak bahas lagi kita laki-laki atau perempuan, kita dilahirkan di mana, kita berproses kira-kira di tengah keluarga yang seperti apa. Sekarang masa-masa mahasiswa kita adalah di masa-masa COVID-19 apa enggak, kita sedang tidak bahas itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita semua anak muda selama berani melakukan 3 hal, kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat. Mau gak mau kita harus sampai pada kerja cepat, karena 1 dari 4 indikator hidup di industri 5.0 ini adalah kecepatan. Sekarang, zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang besar. Dan ini adalah zamannya, teman-teman. Selama 3 hal ini bisa ada di diri kita atau kita adaptasikan di diri kita, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Teman-teman, menarik, karena ternyata hukum alam menunjukkan bahwa kesempatan ini lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan ini lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, skill, pengalaman, networks, kebijaksanaan, dia yang duluan bersiap, dia duluan yang akan dapat kesempatan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kita semua ini dalam melihat masa depan cuma dibedakan jadi 4 tipe manusia. Tipe pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang pesimis akan nyaris menjawab dengan awalan Teman-teman, kira-kira ketika lulus nanti pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Udahlah, Kaser, itu mereka aja, mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Teman-teman, kira-kira nih, kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Udahlah, itu nanti aja dipikirin. Sekarang yang penting kita enjoy dulu, happy dulu selagi kita masih mahasiswa. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kayak gimana? Itu mereka aja deh, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka yang lebih dekat dengan akses finansial, mereka duluan aja berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita nih apalah, cuma remukan Astor. Tipikal manusia yang pesimis, teman-teman, mereka duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengerdilkan kemampuan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua naik 1 tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis.
Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang realistis akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman, kira-kira nih saat lulus nanti pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun lagi pengen ngelihat diri sendiri kayak gimana? Ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Teman-teman, kira-kira nih 2030 peak session pertama bonus demografi terjadi di Indonesia, pengen ngelihat generasi kita, generasi muda, ini kondisinya kayak gimana? Kasarnya jauh bener bahasnya 2030. Teman-teman coba cek umur teman-teman sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud bonus demografi manusia-manusia produktif kala itu adalah teman-teman? Kira-kira pengen ngelihat generasinya teman-teman kayak gimana nanti? Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia yang realistis teman-teman, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia yang realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu ngedukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, cita-cita, goal, visi dalam hidup kita, ini gak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka manusia-manusia yang optimis ini akan selalu melihat dari sudut pandang yang positif. 10-15 tahun ke depan, ngelihat diri sendiri kayak gimana teman-teman? Sekarang kita adalah mahasiswa, silakan teman-teman isi sendiri kira-kira jurusannya apa. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena kita punya passion dalam dunia entrepreneur misalnya, setidaknya kita udah punya usaha kita sendiri. Namanya juga anak muda Kak Sherly, omset per tahun silakan. Mulainya dari berapa dulu? Mulai dari ratusan juta atau mungkin targetnya udah miliaran. Saat itu kita udah membuka lapangan kerja minimal untuk 20-30 anak muda deh seusia kita. Kita pengen ngelihat saat itu bahwa angka pengangguran di wilayah kita aja, gak usah jauh-jauh, berkurang 2-3% per tahunnya. Amin. Kak Sherly, fokus kita bukan di situ, fokus kita dalam dunia literasi. Then go get it, mulai dari sekarang teman-teman. Karena masa depan dan perubahan itu didesain, maka ayo kita mulai desain itu dari sekarang. Karena kalau bukan kita yang mendesainnya, maka jangan salahkan, saat itu justru didesain oleh orang-orang sekitar kita. Yang jelas manusia-manusia yang optimis, saat 1000 orang bilang that's impossible, itu nggak mungkin, menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidup kita. Manusia-manusia optimis akan duluan mengatakan, saya akan coba buktikan, I'm gonna prove it. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu dibuat, bukan lagi dinanti. Di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Di tangan manusia-manusia yang optimis, impossible is nothing. Gak ada sesuatu yang gak mungkin. Tipikal manusia yang keempat adalah manusia-manusia yang progresif. Teman-teman harus diakui bahwa hidup kita ini penuh dengan aturan. Siapapun kita, dimanapun kita. Saat ini kita sebagai mahasiswa, ada namanya aturan kampus. Teman-teman ketika lulus mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang membuka lapangan kerja. Kalau kita bekerja, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi atau lembaga tempat kita bekerja. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial. Sebagai makhluk ilahi, apapun agamanya, kita punya aturan Tuhan, teman-teman. Kita manusia memang hidup penuh dengan aturan. Justru aturan itu yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Selalu ada cara-cara yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. 1 perubahan, 2 pembaruan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis. Gak ada dalam kamus hidup anak muda bersikap pesimis, ini gak ada. Jangan-jangan selama ini umur kita masih muda, tapi mindset dan pilihan sikap kita udah gak menunjukkan bahwa kita muda lagi. Atau vice versa.
Jangan-jangan selama ini mungkin tataran umur kita masuk dalam usia yang sudah berkepala sekian, tapi dari pilihan sikap dan mindset kita masih masuk dalam tataran muda. Yang jelas teman-teman, gak ada alasan bagi kita yang masih merasa muda untuk tidak memulai dari tangga ketiga. Optimis, ngelihat ke depan. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia yang progresif. Pertanyaan kuncinya adalah, kira-kira selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana teman-teman? Kira-kira selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, melihat masalah, menemukan solusi, mengeksekusi ide dan gagasan ini dari tangga yang mana? Ini menarik teman-teman. Waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka bisa berdamai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Ini akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Mereka yang gak bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini, mau gak mau harus diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Perkembangan zaman mau gak mau harus diikuti, karena kalau enggak, ya kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Mantan Presiden Amerika, Benjamin Franklin pernah bilang, "If we are finished changing, then we are finished." Saat kita berhenti berubah, harapannya adalah berubah ke arah yang lebih baik. Maka kita selesai. Saat kita berhenti bertumbuh, maka kita mati teman-teman. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih, apa yang membuat kita berbeda antara kita yang sekarang, yang hari ini teman-teman resmi menjadi mahasiswa Indonesia, dengan teman-teman 3-4 tahun yang lalu, saat mungkin sebagian besar dari kita masih menggunakan rok atau celana abu-abu. Mindsetnya kah, skillnya kah, pertemanannya kah, wawasannya kah, pengalamannya kah? That should be something different. Dan dalam hal ini, ketika target kita besar, ketika goal kita besar, maka sebetulnya bukan goalnya yang salah, tapi jangan-jangan mindset kita yang selama ini melihat diri kita kecil. Shirley yakin dan percaya bahwa nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan ini ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini. Pertama, berubah secara cepat, kedua, berubah secara lambat. Kalau kita lebih cocok dengan berubah dengan cara cepat, atau istilahnya revolusi, maka apa yang selama ini kita takutin, apa yang selama ini kita khawatirkan, datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan. Kira-kira yang selama ini kita takutin apa teman-teman? Bob Sadino bilang nih dalam bukunya, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda, khususnya Indonesia. 5 hal ini adalah, pertama, kegagalan. Kita anak muda gak begitu suka gagal. Kita anak muda lebih senang berpikir negatifnya daripada kalau itu berhasil kita lakukan, kira-kira status quo apa yang berhasil kita pecah. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Sedikit berbuat, aduh nanti apa kata orang ya. Kita udah mulai ngetik status nih, terus nanti kita berpikir dulu, aduh nanti orang bakal mikir apa ya. Kita pengen membiasakan satu kebiasaan baru dan meninggalkan bad habit, kita duluan berpikir, aduh nanti kira-kira orang akan berkata apa ya. Kita duluan berpikir apa yang orang lain pikirkan dan apa yang orang lain akan katakan. Daripada kalau itu berhasil secara konsisten kita lakukan, kira-kira narasi apa yang bisa kita keluarkan ke publik. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyamannya. Keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda gak begitu suka dikritik, lebih senang diapresiasi. Kira-kira dari 5 hal ini cocok gak dengan teman-teman? Setidaknya dengan Shirley cocok, kalaupun gak cocok semuanya, minimal setengahnya. Kalau memang nomor satunya adalah kegagalan, ayo kita ubah teman-teman. Yang kita ubah adalah softwarenya, mindsetnya dalam melihat kegagalan, bahwa gagal ini adalah proses, bahwa gagal ini adalah koma. Jangan mau berhenti saat kita gagal, habiskan jatah gagal kita justru sekarang saat muda, sehingga gak ada alasan ketika dewasa kita gak sukses. Toh gak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Orang sukses gak ditentukan dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses ditentukan dari pilihan sikapnya saat dia gagal. Memutuskan untuk menyerah dan dia selesai, dan disitulah letak gagal sesungguhnya, atau bangkit dan masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. 10 kali kita gagal, gak ada masalah, 11 kali kita bangkit. 100 kali kita gagal, gak ada masalah, 101 kali kita bangkit. 1000 kali kita gagal, gak ada masalah teman-teman. Pastikan 1001 kali kita bangkit. Ketika kita gagal, pastikan kita masih koma. Dan sambung kalimatnya dengan bangkit. Dan pada akhirnya, mereka yang memutuskan kayak begini akan berubah dengan cara cepat. Secara risiko betul lebih besar, tapi secara efektivitas waktu, ini akan jauh lebih tinggi.
Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang, kalau di barat dibilang waktu adalah uang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa-masa ini dengan produktivitas, dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Atau pakai cara yang kedua, berubah tapi pelan-pelan. Dan otomatis kita butuh persisten, kita butuh konsisten. Karena di awal akan banyak orang yang optimis, teman-teman. Tapi yang akan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten. Dan dalam hal ini Sally sangat terinspirasi dengan perkataan Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, yang pernah bilang kurang lebih begini, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau dia online, maka dia akan viral. Perhatikan apa yang kita diskusikan, karena dia akan keluar menjadi tindakan, pilihan sikap, action. Perhatikan pilihan sikap kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi habit, dia akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, dari malam sampai malam lagi, dari pagi sampai pagi lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dan kalau memang awal mulanya adalah dari mindset, maka pertanyaan kuncinya adalah kira-kira nih, selama ini mindset kita diisi, di feeding, diberi nutrisi dengan makanan yang kayak gimana? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Untuk itu pastikan masa-masa teman-teman sekarang sebagai mahasiswa, masa-masa yang gak akan pernah terulang. Pastikan teman-teman adalah mahasiswa yang produktif, bukan lagi jadi mahasiswa yang sibuk. Dan menjadi mahasiswa yang produktif setidaknya ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah, siapa teman-teman di masa depan? Mulai coret-coret, tentukan targetnya apa, minimal menggunakan SMART Goal Setting. SMART. Harus spesifik, harus terukur, harus kira-kira ini bakal bisa kita achieve nggak ya dengan semua resources yang kita punya. R-nya realistic, bukan menjadi manusia realistis, tapi yuk kita lihat lingkungan sekitar kita. Kira-kira strategi apa yang paling tepat kita gunakan untuk mencapai target dan goal tadi. Untuk urusan goal ini harus saklek, untuk urusan strategi, cara, siasah, kita harus fleksibel. T-nya timely, kasih batasan waktu, teman-teman. Setelah bagian ini selesai, temukan motivasi kenapa penting bagi kita untuk sampai pada goal itu. Ini menjadi fire in the belly. Temukan grand design why, kenapa penting bagi teman-teman untuk mulai dari sekarang. Dan otomatis, fire in the belly, motivasi, ini munculnya dari diri sendiri. Munculnya dari dalam diri kita, teman-teman. Kalau yang dari luar, itu namanya pemantik. Alasan seseorang punya fire in the belly, punya motivasi besar dalam diri, ini cuma 3. 1, rasa sakit, 2, harapan, dan yang ketiga adalah saat rasa yakin kita udah lebih tinggi dari rasa takut kita. Segera temukan itu dalam diri teman-teman, dan kita selesai di pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, siapa teman-teman sekarang? Minimal jawab pertanyaan ini dengan analisa SWOT. SWOT. Kelebihan teman-teman apa, kekurangan teman-teman apa, opportunity atau kesempatan yang akan bisa kita ambil ke depan apa, dan tantangan yang akan kita hadapi apa. Dengan kita tahu kelebihan dan kekurangan, kita jadi punya self-awareness. Jangan-jangan selama ini kita lebih fokus pada kekurangan kita daripada kelebihan kita. Setiap manusia yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, ini dititipkan potensi, teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita nggak tahu potensi kita apa. Tugas kita adalah temukan potensi itu, latih dan asah itu menjadi the best version of us. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana? Target kita di sini, sekarang kita di sini. Segera cek nih, kira-kira gapnya berapa jauh, dan segera cek kira-kira skill set apa aja yang kita butuhkan, dan pecah. Target 10 tahun jadi target tahunan, tahunan jadi bulanan, bulanan jadi mingguan, mingguan jadi harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan ini mengarah pada satu goal, fokus pada satu target, dan ini semuanya disebut produktif. Pertanyaan terakhir adalah, kita pengen ninggalin apa untuk generasi selanjutnya? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, tadi kita sempat bahas di awal. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Sally izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup.
Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih ini, hati untuk berempati. Yuk kita kolaborasikan keduanya dan siap-siap. Gebrakan-gebrakan besar sama-sama bisa kita buat. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa teman-teman jawab, maka nggak ada cita-cita yang terlalu jauh. Yang ada jangan-jangan langkah kita yang terlalu pendek. Nggak ada visi yang terlalu besar, ini nggak ada. Jangan-jangan misi kita yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka target, visi, goal, dan cita-cita ini akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Masa depan itu memang gak pasti. The future is unpredictable, Shirley sepakat 100%. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Bukan guru-guru kita, bukan orang tua kita, bukan dosen-dosen kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Dan karena masa depan serta perubahan itu didesain, ayo kita pastikan kita mendesainnya dari sekarang. Terima kasih teman-teman atas kesempatan ini. Kalau ada hal yang baik silahkan diambil, kalau yang tidak baik ditinggalkan aja bersama Shirley. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Tetap semangat memperjuangkan apapun yang saat ini tengah kita sama-sama perjuangkan. Dan semoga pandemi COVID-19 ini selesai, kita bisa ketemu dan silaturahim secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.